batas usia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Ya. Mata itu kata kerjanya. Mata yamutu mautan. Ya. Mata yamutu mautan. Idzal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka banyak yang berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon bimbing kami untuk mengerjakan semua kegiatan dunia punya nilai akhiratnya hasanah. Al-insanu aw idza mata al-'abdu inqata'a sa'iru 'amali illa min thalath. Ya, atau illa min thalathatin. Satu, shadaqatin jariyah. La raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la Malam Al-Qadar itu istimewanya seluruh amal soleh yang dikerjakan membersamai malam itu nilainya dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Dilipat gandakan, ingat, lebih dari, karena redaksi Qur'annya berbunyi khairum min, lebih dari. Jadi tidak pas 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kurang lebih 80 sampai 83 tahun lah. Jadi kalau Anda beribadah seumur hidup, kan? Itu bahasa gampangnya. Kalau Anda beribadah seumur hidup, lalu dibandingkan dengan beribadah bersamaan di malam ini, malam Al-Qadar, itu lebih bagus di malam ini nilainya, lebih banyak di malam ini. Lebih dari apa yang pernah dikerjakan selama hidup. Rata-rata, ya kata Nabi SAW, umatku itu, ya umurnya, ya di antara 60-70. Dan sedikit yang melampaui itu, sedikit. Jadi kalau yang lewat 100 itu sedikit, nggak banyak. Bisa dihitung jari sedunia tuh, kan? Ya, rata-rata kan di kisaran itu. Kalau ambil pertengahannya sekarang misalnya, ambillah seperti hitungan 1000 bulan misalnya. Antara sampai 80 tahun. Bersamaan dengan malam itu ibadah, tahajud sekali aja, itu nilainya lebih daripada 1000 bulan. Luar biasa tuh. Ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang selama hidup beramal, ketutup tuh dengan malam itu. Kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah siyam. Di kesempatan ini kita akan sedikit dulu belajar topik yang berbeda sedikit saja untuk memberikan pencerahan terkait dengan satu momen yang istimewa yang hanya terjadi di bulan Ramadan, yaitu di satu dari sekian malamnya, dikenal dengan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Ini penting kita bahas karena ada beberapa redaksi hadis juga yang memberikan motivasi kepada kita untuk tidak putus berburu malam Al-Qadar ini sampai ujung Ramadan. Bahkan ada yang spesifik meminta di 10 hari terakhir, kan? Jadi malam Al-Qadar itu kita akan coba bahas dari mulai apa pentingnya, apa keistimewaannya malam Al-Qadar itu, apa yang dimaksud malam Al-Qadar, kapan terjadinya, apa ciri-ciri yang menyertai seseorang mendapati itu, dan bila kita mendapati di antara tanda-tandanya, rasanya hadir dan merasakan kemuliaan sesuai dengan isyaratnya, apa yang harus dilakukan. Baik, kita akan fokuskan dulu satu surah saja karena waktunya terbatas. Surah ke-97 dengan namanya Surah Al-Qadar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sungguh, demi keagunganku. Ya, terjemahkan na-nya itu seringkali kalau dilihat di mushaf kami kan,
Nah, kalau belum belajar ulumul Quran, ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran, bisa potensi keliru pemahaman. Kok bentuknya jamak gitu kan? Nah, kalau ada bentuk jamak, itu di ulumul Quran itu maknanya dua. Kita ambil salah satunya saja untuk memudahkan sesuai topik kitab. Yang paling pokok namanya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Yaitu menghadirkan keagungan Allah untuk menunjukkan istimewanya atau agungnya satu informasi yang disampaikan. Jadi saking pentingnya informasi yang disampaikan, Allah sampai menghadirkan keagungan zatnya. Gitu ya? Baik. Contoh begini. Presiden bicara misalnya. Kalau cuman bicara biasa, saya menghimbau pada masyarakat supaya mudik dengan tertib misalnya. Biasa ya? Coba lihat yang kedua. Saya Presiden Republik Indonesia. Panglima tertinggi. Pemimpin bagi seluruh masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat saya tanpa kecuali agar menunaikan mudik dengan tenang, damai, tertib dan membahagiakan. Beda nggak satu dengan dua? Ya kan? Ketika membawa kedudukan, membawa keistimewaan, keagungan, maka kesannya beda kan? Nah, jika ditemukan dalam Al-Quran, inna nahnu, yang menunjukkan satu informasi, ini menunjukkan informasi yang disampaikan tidak biasa. Pasti istimewa, agung sifatnya, karena di situ Allah menghadirkan keagungan dirinya untuk menunjukkan pentingnya informasi yang disampaikan. Nah, kalau kita tahu ilmunya begitu, cara baca Quran kita akan berbeda. Pasti perhatiannya lebih tinggi. Ayat-ayat semuanya penting, tapi ketika menemukan itu, kita merasa ini ada sesuatu yang istimewa, yang beda dari biasanya. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Demi keagunganku, aku turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Jadi di sini ada dua peristiwa penting. Peristiwa pertama tentang turunnya Al-Quran. Peristiwa kedua tentang malam Al-Qadar. Ketika Al-Quran diturunkan dan dibuka dengan ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni inna, kan? Ini memberikan kesan bahwa Al-Quran itu istimewa, agung. Saking agungnya Allah menghadirkan pembuka dengan keagungan zatnya. Jelas ya? Nah, berarti kalau disebut istimewa, Allah sendiri mengagungkan. Masa hamba membiarkan? Menganggap biasa. Ada sesuatu yang istimewa, tidak biasa di Al-Quran itu. Tidak sama, bukan kalam-kalam biasa. Bukan kalam makhluk, kalamullah. Nah, karena itu, suatu saat kita akan pelajari sifat-sifat itu, keagungan itu, sehingga kita menemukan apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Di antara kedahsyatannya, mampu merubah sekelompok manusia yang tertinggal dan terbelakang, dengan kompleksitas keburukan perilakunya, tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sosok-sosok gemilang yang mensibgoh dunia. Berubah total itu. Ya, itu Al-Quran. Nanti kita akan lihat apa yang paling pokok di Quran. Kita bahas dulu bagian keduanya. Yang kedua malam Al-Qadar. Berarti ada yang istimewa di malam Al-Qadar itu. Bukan malam biasa. Karena itu menggunakan tak di ujungnya. Ya? Ada lail, ada lai, lah. Kalau lail umumnya menunjuk pada waktu malam standar umum. Inna fi khalqis samawati wal inna fi khalqis samawati wal wa ikhtilafil laili wan nahar. Pergantian waktu siang dan malam. Itu kalau disebutkan lail umumnya menunjuk pada waktunya dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Menjelang ya, bukan sampai fajar, karena nanti ada waktu jeda singkat namanya sahar. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar namanya sahur. Makanya kita makannya makan apa? Sahur, maksudnya dilakukan di waktu sahar. Ya, kurang lebih 15 sampai 25 menit sebelum fajar. Jadi kalau subuh misalnya 4.38, ya kurang lebih 4:4 atau 4:10.
Kalau jam 3, setengah 3 terlalu dini. Ya, terlalu awal makannya. Nah, itu sahar. Jadi dari mulai malam ba'da isya itu sampai menjelang fajar. Nah, bahasanya menjelang fajar. Itu lail namanya. Kalau ada yang istimewa sampai menjelang fajar ini dari ba'da isya, maka di antara rumusnya tambahkan ta. Jadi kalau ada ta mengiringi kata lail, ini menunjukkan di malam itu tidak biasa. Ini umumnya ya. Walau nanti dalam beberapa keterangan tergantung konteks bisa berbeda. Tapi umumnya teorinya begitu. Kalau ada ta bersamaan dengan lail, maka ta itu menunjukkan sifat yang tidak sama dari waktu-waktu malam yang biasa. Setiap malam bisa tahajud gak? Bisa. Karena itu saat menyebutkan sholat malam itu pakai lail, bukan lailah. Coba Quran surah 17 ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjad bi. Bukan wa minal lailah. Artinya setiap malam ada potensi untuk tahajud. Ya. Tapi kalau ada satu malam yang istimewa yang tidak sama dengan malam-malam lainnya, maka salah satunya tambahkan ta pada kata lail itu menunjuk pada sifat. Karena itu ayatnya berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baik. Lailah ya, bukan lail kan? Nah, apa istimewanya malam Al-Qadar itu? Kita ambil keistimewaannya dulu. Ya. Satu. Ini langsung keterangan Qur'annya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Indah sekali nih ya. Kita dibikin penasaran dulu supaya memotivasi kita untuk memburu malam itu. Tahu nggak kata Allah keistimewaan malam Al-Qadar itu? Tahukah Anda keistimewaannya? Kan? Teruskan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu istimewanya. Seluruh amal soleh yang dikerjakan membersamai malam itu nilainya dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Dilipat gandakan, ingat, lebih dari, karena redaksi Qur'annya berbunyi khairum min, lebih dari. Jadi tidak pas 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kurang lebih 80 sampai 83 tahun lah. Ambillah 83 tahun misalnya. Berarti lebih daripada itu. Atau bahasa paling gampangnya standar rata-rata usia manusia misalnya. Ya. Baik. Jadi kalau Anda beribadah seumur hidup, kan? Itu bahasa gampangnya. Kalau Anda beribadah seumur hidup, lalu dibandingkan dengan beribadah bersamaan di malam ini, malam Al-Qadar, itu lebih bagus di malam ini nilainya, lebih banyak di malam ini. Lebih dari apa yang pernah dikerjakan selama hidup. Ya, dalam satu amalan ya. Misal selama hidup tiap malam tahajud tuh, ya kan? Tiba-tiba pas malam Al-Qadar tahajud juga. Itu satu malam itu nilainya bisa melebihi yang dikerjakan selama hidup. Bahasa gampangnya begitu. Ya, yang dimaksud rata-rata umur manusia hidup. Kan? Rata-rata ya kata Nabi SAW, umatku itu ya umurnya ya di antara 60-70 dan sedikit yang melampaui itu, sedikit. Jadi kalau yang lewat 100 itu sedikit, nggak banyak. Bisa dihitung jari sedunia tuh, kan? Ya, rata-rata kan di kisaran itu. Kalau ambil pertengahannya sekarang misalnya, ambillah seperti hitungan 1000 bulan misalnya. Ya, antara sampai 80 tahun. Bersamaan dengan malam itu ibadah, tahajud sekali aja, itu nilainya lebih daripada 1000 bulan. Luar biasa tuh. Ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang selama hidup beramal, ketutup tuh dengan malam itu. Nah, ini kan masalah iman. Kalau ibadah kan bacanya pakai iman. Ibadah itu kan amal soleh. Amal itu jadi soleh kalau ada imannya. Kalau tak ada iman gak jadi soleh. Karena itu setiap ada kata iman, itu mengantarkan pada amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Masuk surga juga pakai iman dan amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Nah, amal soleh itu bisa jadi soleh amalnya kalau ada iman. Sifatnya disebut ibadah namanya. Jadi ketika kita beribadah itu sedang beramal soleh, membuktikan keimanan kita. Jelas sampai sini? Baik, kembalikan orang-orang yang mampu beribadah di malam Al-Qadar itu nilainya, satu ibadahnya, itu bisa melampaui apa yang ia pernah kerjakan selama hidupnya. Tertutup itu yang kurang-kurang dalam ibadah itu. Masya Allah. Kalau taubat dia, wah itu luar biasa. Luar biasa penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum baca Quran misalnya. Selama hidup sekarang kira-kira berapa kali baca Quran itu? Khatam berapa kali? Atau baca satu surat berapa kali? Alif Lam Mim berapa kali itu? Yasin berapa kali? Atau yang kira-kira pembukanya satu huruf, Qaf, Nun, gitu kan? Dibuka gitu dengan huruf-huruf muqatta'ah. Berapa kali baca itu? Tapi bersamaan dengan malam Al-Qadar, Nun, loh, Kang Duni baca itu tuh, Nun, pas malam Al-Qadar, itu baca itu lebih dari 1000 bulan. Kayak antum baca Nun lebih dari 83 tahun. Nun, 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 Nun. Masya Allah. Habis itu meninggal misalnya. Itu Masya Allah. Luar biasa. Ketutup tuh amalan-amalan. Tanya sama malaikat mungkar nakir. Mah kita buka. Kitabmu apa? Nun. Bawa tuh. Ya. Nah, jadi potensi malam Al-Qadar itu satu, berlimpahnya pahala. Kan Ramadan ngejar pahala kan salah satunya. Karena Ramadan itu pekan iman. Pekan iman dan amal soleh. Gitu. Jadi bukan pekan dunia. Karena itu dibukanya panggilannya dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi momentum Ramadan itu memang untuk meningkatkan iman. Bukan mencari dunia. Kalau dunia kan udah 11 bulan. Ya kan? Nah, iman itu kan prospeknya akhirat. Jadi Ramadan itu momentum untuk menguatkan prospek-prospek dan proyek-proyek akhirat kita. Gitu. Jadi kalau kita kembalikan, kita tarik kepada aspek tadi, bacanya pakai iman. Malam Al-Qadar itu nggak bisa dibaca pakai ukuran dunia. Ukurannya pakai ukuran akhirat. Ya, bukan melulu pakai akal, tapi menggunakan iman. Kalau imannya bekerja, dikejar. Kalau nggak bekerja, nggak akan dikejar. Jelas ya? Teruskan. Yang kedua, apa keistimewaannya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Masya Allah. Semua malaikat turun berdesak-desakan ke bumi. Ini asal kalimatnya tatanazzalu. Itu asalnya. Tapi ada dalam balaghah itu, kalau ingin menunjukkan sesuatu yang berlangsung cepat dan banyak, masif, cepat, masif, itu hilangkan salah satu taknya di depannya. Tapi dhammahnya tetap berlaku di ujung untuk menunjukkan mudhari, sesuatu yang berlangsung terus. Masih ingat tadi waktunya malam Al-Qadar, malam lail dari kapan? Ba'da Isya sampai menjelang fajar. Itu masif terus. Siapa yang masif turun? Malaikat. Banyak. Terus turun. Sampai-sampai kalau kita buka kitab-kitab tafsir itu, ya, itu bumi ini padat dengan malaikat yang berlomba turun. Nanti sampai saking padatnya, alam itu suasananya tenang. Nanti saya bahas di akhir. Ciri-ciri, tanda-tanda malam Al-Qadar itu seperti apa diantaranya. Hening. Ya. Jadi kalau saya hadirkan bejana gelas misalnya, saya isi 1-2 kelereng, lalu saya goncangkan begini, digoyang-goyang, bunyi nggak? Bunyi kan? Lato-lato kan? Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak gitu kan? Tapi kalau saya penuhi sampai padat itu isinya, sampai padat, goyang begini, digoyang, bunyi nggak? Hening. Disimpan aja hening. Itu saking padat ya bumi dengan malaikat yang banyak turun, suasananya berbeda. Nah, yang kita bahas keistimewaannya dulu. Nanti ini masuk kepada cirinya. Keistimewaannya apa? Sampai-sampai malaikat Jibril pun yang tugas pokoknya menurunkan wahyu, ya,
terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam itu khusus ikut turun. Ya kan? Ikut turun, mimpin malaikat. Kan Rohul Amin itu pemimpin para malaikat. Turun, dipimpin malaikat semua turun. Dengan izin Allah, biidzni rabbihim. Min kulli amr. Allahu Akbar. Itu maknanya umum sekali. Diizinkan oleh Allah untuk menyertai segala perkara yang baik-baik. Artinya apa? Kalau ada yang sholat, tuh malaikat ikut sholat. Kalau ada yang zikir, ikut zikir. Kapan lagi antum sholat diikuti oleh semua malaikat pengen ikut sholat? Makanya kalau ketinggalan semalam aja, ruginya banyak. Baca Quran, diikuti. Zikir, diikuti. Banyak turun. Oke? Nah, apa dampak paling spesifiknya bagi setiap insan itu? Terkait dengan doa dan taubat. Jadi kalau doa, yang biasa ngaminkan mungkin 1-2 malaikat yang menyertai. Ini banyak malaikat. Ya, berdoa, amin. Mana Umar? Doa. Umar doa, amin. Hasan doa, amin. Ya. Wajri doa, amin. Tuh. Itu aminnya bukan 1, 2, 3 tuh. Amin. Cuman kan goib. Kalau goib gak kedengaran. Kalau kedengaran bubar antum. Amin. Ya kan bubar. Siapa nih? Lihat sayap begini. Siapa? Israel. Oh. Ya. Gitu. Nah itu sekali lagi perkaranya iman. Ya. Jadi jangan pakai akal, pakai iman. Karena akal terbatas. Ingat, akal itu sama kayak mata, sama kayak telinga. Perangkat yang ada pada manusia. Perangkat fisikal. Mata terbatas tidak? Terbatas, semakin jauh semakin gak kelihatan. Semut itu kalau dekat terlihat jelas, merayap makin jauh gak nampak. Bukan semutnya gak ada, pandangan kitanya yang terbatas. Gajah gimana? Sama. Semakin jauh semakin gak kelihatan. Gajahnya tetap segitu. Mata kitanya yang terbatas. Pendengaran juga begitu. Semakin jauh semakin tak terdengar. Ya kan? Antara 20 sampai 20 ribu kan hertznya. Di bawah itu sulit terdengar, di atas itu bising, bahkan bisa menyakiti. Ya, bukan salah bunyinya, kemampuan kita memang terbatas. Gitu. Jadi kalau pendengaran terbatas, penglihatan terbatas, kenapa akalnya nggak mau terbatas? Bukan nggak masuk akal, karena ilmu belum cukup, belum masuk tuh informasi ke dalam akal, sehingga belum bisa nyerna. Kalau sudah ada infonya, gampang dilogikakan. Tapi karena belum ada ilmu, jadi terbatas. Itu maksudnya. Jadi jangan semua tuh pengen sesuai dengan kehendak kita. Ini nggak masuk akal. Di akal ente karena ilmunya terbatas. Bagi yang lain sudah masuk akal. Rumusnya apa supaya cepat bisa dipahami oleh akal? Kalau ada akal terbatas memahami, pahami oleh iman dulu. Nanti iman akan membimbing akal dengan hikmah. Hikmah itu yang menjadikan akal paham. Itu rumusnya. Dan itu di Quran sudah ada. Makanya kalau orang dapat hikmah, itu dapat anugerah yang banyak. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 269. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Terus wa may yadhakkaru illa, tuh, kalau sudah dapat hikmah langsung jadi ulul albab. Paham esensi sesuatu, cepat menangkap. Baru satu kata udah paham nih kemana nih arahnya nih. Ya kan? Udah mengerti. Baru disebutkan satu kalimat, udah ketawa seseorang tuh. Dia tahu arahnya mau kemana. Baru disebutkan dan nangis, paham. Waktu Nabi pidato Haji Wada itu semua tenang-tenang aja. Abu Bakar nangis. Abu Bakar paham. Nah, itu paham takwil, mengerti hikmah. Beliau nangis karena tahu kalau Nabi pidato sudah begini, tugas berakhir. Kalau berakhir berarti akan meninggal. Gitu.